Baik pemirsa, kembali lagi di Talk to iNews dan saat ini sudah bergabung juga bersama kami ada Pak Mardhani Alisera, politikus PKS. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Adi, dengan Mas Cecep juga mengenai permasalahan ini, gitu Pak Mardhani. Ya. Saya berhenti dalam satu pertanyaan bahwa tidak hanya Presiden yang melakukan konsolidasi dengan Menko Polhukam, Panglima, tapi PDIP juga melakukan konsolidasi dengan seluruh jajarannya begitu ya Mas Cecep ya. Dan partai-partai pendukung untuk Basuki Jarot juga tetap memberikan dukungan. Tapi ada efek atau dampak tersendiri tidak dari Pilkada DKI dengan adanya kasus ini begitu Mas Cecep? Oke, tentu saja sebagai peserta pemilu pilkada ya, ini kasus Ahok tentu berpengaruh terhadap dirinya, terhadap partai pendukung dan terhadap pemilu sendiri sebenarnya. Ya. Nah, apa saja misalnya pengaruhnya? Memang waktu masih panjang ya, dalam politik 3 bulan ke depan masih banyak bisa berubah. Nah inilah kemudian ya saya kira kan partai pendukung nggak mungkin menarik juga. Yang adalah mereka optimal bekerja. Bagaimana misalnya? Ya kita lihat dari dua sisi sebenarnya. Ketika Ahok katakanlah dijadikan tersangka, kemudian muncul hashtag yang kemarin itu ya, yang terjadi adalah oke menangkan satu putaran dan seterusnya, dia reproduksi. Jadi bagaimana kemudian dengan status katakan tanda kutip korban, dia harapannya adalah banyak akan ada pemilih empati gitu. Berempati. Justru akan memilih yang bersangkutan misalnya. Seakan menjadi martir begitu ya, maksudnya. Karena dan juga pada sisi yang lain sebenarnya kalau kita melihat yang lain, pandangan yang lain adalah tentu saja ini menggerus ya sebenarnya, menggerus keterpilihan Ahok misalnya dalam pilkada 3 bulan ke depan sebenarnya. Berarti jadi dua ini yang sisi ya? Dua ini sisi menjadi ini strategi yang sebenarnya bisa menaikkan lagi atau juga bisa justru. Nah ini yang kemudian ya mau nggak mau partai pendukung harus melakukan strategi apa yang sesuai gitu kira-kira. Iya. Dan ini juga menjadi pertanyaan semua orang sebenarnya Pak Mardhani. Saya melihat begini ya, kalau kita pelajari ini kan konsekuensi dari pemilu serentak. Kalau pelajaran yang tahun lalu, ketika Setia Novanto dengan isu papa minta saham dari Golkar, seluruh takdir dari Golkar drop. Dan ini juga saya yakin betul bahwa seluruh kandidat yang didukung oleh partai-partai yang mengusung Ahok, yang dianggap pengusung penista agama, pasti akan drop juga di seluruh Indonesia. Secara moral atau juga tadi dukungannya maksimal kemudian jadi menurun begitu ya. Seperti PDIP, Hanura misalnya, Nasdem, kemudian apalagi satu lagi Golkar. Nah ini jadi dianggap partai-partai pendukung penista agama dan pasti di seluruh daerah akan kena dampaknya. Berarti kabar baik untuk partai yang tidak mendukung Ahok begitu ya Pak Mardhani ya? Yang pertama tentu kami berharap apalagi kita PKS kan mendukung Mas Anies dan Bang Sandi termasuk yang ada di pusaran, berharap isunya isu pilkada, isunya isu demokrasi ya. Kalau ada cerita sekarang kami tidak bahagia. Permasalahan hukum? Permasalahan hukum yang menimpa Pak Basuki dan turunannya buat kami itu justru membuat ruang kami untuk menyampaikan kontestasi gagasan secara positif, festival karya agak ketutup. Kemarin kita coba memotret pembicaraan di sosial media ya. Kan tadi dikatakan ya bahwa jadi trending topic. Menjadi gitu trending loh. topic hashtag bukan kami cuma nasional, dunia. Jadi cloud-nya ini ketinggi kok tebal sekali. Kami mau introduksi program kerja, kita pengen introduksi Jakarta Bahagia, kita pengen introduksi perspektif kami terhadap keluarga bahagia Jakarta ketutup dan ini tidak sehat. Nah karena itu kami tidak bahagia. Iya, sehingga misi visi yang sudah disiapkan untuk benar-benar warga DKI itu tertutup gitu ya Pak ya? Sehingga mereka tidak tersampaikan, walaupun dari ketiga paslon. Menyambung gitu. Kang Cecep, buat saya tadi misal, mungkin ada yang downgrade ya, seperti Mas Adi tadi katakan, apalagi dikonfirmasi oleh surveinya LSI yang dirilis hari ini gitu ya. Tetapi baik downgrade ataupun ada viktimisasi, buat saya itu cara yang tidak sehat. Mbok ya ayo kita berhadapan secara fair, tidak karena kasus, nah tetapi kan itu di luar kami punya keinginan. Pak Basuki dengan segala ceritanya selalu memproduksi itu. Nah menurut kami tidak bahagia dengan ini. Baik, meski ada kericuhan setelah dari aksi 4 November yang kemarin Pak Adi, tapi semua orang mengatakan berjalan dengan damai. Kita bisa katakan seperti itu. Secara garis besar itu damai. Tapi ada kekhawatiran lagi dengan adanya 2 Desember nanti. Pak Adi sepertinya sudah berbicara dengan mereka yang akan menjalankan aksi tersebut gitu.
Dan memang akan benar-benar mereka hadir semua? Saya melihatnya begini, Zaki. Proses hukum di Republik ini kan masih sangat sumir, masih aneh. Kalau tidak ada tekanan tidak jalan. Kemarin itu untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka saja pemeriksaan perlu kekuatan besar. Iya. Padahal ini proses hukum orang. ini masih panjang. Bagaimana sampai ke kejaksaan? Kita tahu di kejaksaan jaksa agungnya dari Nasdem. Berpengaruh ya Pak? Pendukung Ahok juga. Ini bagaimana nanti pemilihan jaksanya? Dan ini kan harus kita awasi terus. Dan apakah betul mungkin bisa sampai ke pengadilan? Mungkin iya, tapi kapan? Proses hukum ini kan ada orang yang jadi tersangka mulai dari tahun lalu sampai sekarang ini nggak diproses apa-apa juga banyak loh. Ya tersangka yang dari KPK, tersangka dari polisi. Nah ini kan kalau hanya tersangka, nah kemudian kan persoalan rakyat Indonesia ini, menurut saya sih rakyat Indonesia ingin melihat penegakan hukum terutama menyangkut masalah yang sangat sensitif. Soal penistaan agama, ini harusnya kan lebih cepat. Jangan kemudian dulu-lurus, kemudian kemarin ini kan masyarakat rakyat Indonesia meminta kepada Polri untuk memproses secara hukum. Kemudian ke atas tekanan itu polisi memproseskan hukum. Kemudian Polri mengatakan hormatilah proses hukum. Kami menghormati, rakyat Indonesia akan menghormati. Tapi sejauh mana proses ini betul-betul dijalankan oleh aparat hukum kita? Baik. Ini problem besar dan kalau tidak diawasi, saya jamin ini akan panjang-panjang dan ini menghabiskan energi bangsa. Itu. Ada yang melakukan komparasi dengan kasus-kasus lainnya yang sesuai dengan KUHP 156A begitu. Lia Aminuddin atau Pak Arswendo tersangka langsung ditahan begitu. Kenapa ini tidak ditahan? Itu juga banyak pertanyaan. Tapi sebelumnya Pak, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Habib Rizik Syihab hari ini di konversinya mengenai aksi damai 2 Desember. Berikut ini. Maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Itu dia aksi bela Islam 3 pada tanggal 2 Desember. Pak Mardhani bagaimana kalau melihatnya? Iya, yang pertama tentu demokrasi bunganya itu demonstrasi ya. Karena itu bagian dari aspirasi yang bukan cuma undang-undang tapi konstitusi yang menjaganya. Jadi berkaca kepada aksi 4.11 kami di tim baik PKS maupun tim pemenangan tidak melarang yang mau ikut, tapi kami tidak menganjurkan karena itu bukan domainnya partai politik, bukan domainnya tim pemenangan ya. Tetapi 4.11 itu kalau kita lihat aman, damai dan menunjukkan betapa indahnya orkestrasi orang-orang yang berbeda. Saya ngelihat yang nginjek rumput saja itu diteriakin nggak boleh. Satu rumput saja dijaga ya. Saya lihat rekaman lewat SMA Kanisius aman, lewat Balai Kota aman. Tapi kalau seperti yang disampaikan Pak Jokowi bahwa itu menghabiskan energi begitu Pak. Saya sangat setuju. Makanya jujurnya kami mempertanyakan, saya katakan mempertanyakan roadshow-nya Pak Jokowi ke beberapa tempat yang menunjukkan seolah-olah sumbernya di mana, tapi beliau memagari. Itu bukan tindakan yang bijak. Mestinya ya mbok ya tinggal dipanggil. Pak Habib Rizik niat ketemu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa tuh pengen ketemu, temukan dan sederhana. Jadi kalau ngelihat perspektif 4.11, kalaupun teman-teman ingin melaksanakan 2.12, itu haknya. Dan katanya saya tadi dengar zikir bersama, sholat bersama, tidak ada. Nah menurut saya itu hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Baik, langkah Pak Presiden tadi juga menarik, Kang Cecep begitu ya. Kemarin sudah datang ke Hambalang beberapa waktu yang lalu. Kemarin akhirnya Pak Prabowo yang datang ke istana. Dan memang yang disampaikan adalah untuk menjaga kesatuan gitu. Menjaga 4 pilar, tidak ada perpecahan begitu. Ini memang harus terus dilakukan sebagai seorang kepala negara atau bagaimana Pak? Ya sebenarnya gini ya, sosok ketika Jokowi mengundang Prabowo, dia masih menganggap ini ada elit-elit ya. Jadi ketika bicara politik Indonesia, kita bicara ada aktor-aktor politiknya. Nah memang
Prabowo masih dianggap oleh Jokowi sebagai seorang aktor yang tentu punya akar rumput yang banyak di bawahnya. Nah inilah kemudian ya dia mengundang agar agar memang ada kesan yang dilihat oleh bawah, yaitu adalah pemimpin kita baik-baik saja. Nah, tapi kemudian juga akhirnya tapi sampai normatif juga sebenarnya kan. Menimbulkan bahwa ada satu sisi lain lagi yang tidak diajak ikut bersama begitu. Nah ini yang harus kita hilangkan kalau dari memang perspektif. mau disamakan semua aktor punya kedudukan yang sama gitu. Betul. Ya atau memang membangun konstelasi koalisi baru gitu. Berarti Anda benar yang lebih baru. baik bagaimana Kang Cecep? Apakah kita semua tokoh itu dikumpulkan terlebih dahulu gitu? Jadi tidak hanya bertemu berdua saja seluruh tokoh itu. Tapi jawabnya nanti Pak Ade juga pasti sudah pengen jawab. Setelah jeda yang satu ini pemirsa tetap bersama kami di Talk to iNews.